Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika, NIM 2110094 dari kelas 1D PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kenikmatan ataupun kesehatan sampai pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, langsung saja kepada pertemuan awal, yaitu tentang pewahyuan Al-Quran. Wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah ahwayuni. Artinya kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Bentuk-bentuk penyampaian wahyu. Menurut Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa penyampaian wahyu yang diterima oleh Muhammad ada beberapa bentuk, diantaranya yang pertama mimpi, yang kedua bisikan hati, yang ketiga mendengar seperti gemerinang lonceng yang sangat dahsyat, yang keempat mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan ke batu, yang kelima perantara malaikat Jibril dan wahyu manusia atau wujud aslinya, yang kelima wahyu yang disampaikan ketika menerima perintah sholat di langit ketujuh, yang keenam adalah Allah berbicara langsung kepadanya seperti kisah Musa tanpa perantara. Cara Al-Quran diwahyukan. Nabi Muhammad SAW dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara. Yang pertama, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi yang secara asli. Yang kedua, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada dalam kolbunya. Yang keempat, wahyu datang kepadanya seperti gemarihan lonceng. Yang kelima, Allah berbicara kepada Nabi dari belakang hijab. Yang keenam, melalui mimpi yang benar. Yang ketujuh, profil turun membawa beberapa kalimat wahyu. Kedelapan, sekolahan ahli ilmu berpendapat bahwa ada lagi satu cara wahyu itu diturunkan, yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi dengan bertatap muka tanpa hijab. Proses pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuan, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Tahap pewahyuan Al-Quran. Pertama, Al-Quran berada di Lauhul Mahfudz. Semua rahasia Allah tentang penciptaan ada di sana. Kemudian suatu malam, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Barulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak itu, Al-Quran turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan yang terakhir kali turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kedua adalah sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Dari segi-segi kemujizatan Al-Quran,
Kita bisa lihat dari yang pertama, gaya bahasanya. Gaya bahasa dalam Al-Quran sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab pada saat itu terpukau dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi, membuat banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam. Seperti halnya Umar bin Khattab yang mulainya sangat memusuhi Islam, akhirnya setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adiknya, beliau bersahadat menyatakan diri masuk Islam. Dan sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang dapat membuat semisalnya, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah susunan kalimat. Walaupun hadis qudsi, hadis nabawi sangat sama keluar dari mulut Nabi, namun susunan kalimat serta bahasanya sangat jauh berbeda. Kalimat-kalimat dalam bahasa Al-Quran memiliki kualitas yang lebih tinggi di antara yang lainnya. Dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang istimewa dan tidak akan pernah ada dari ucapan manusia. Yang ketiga adalah hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran bersifat global dan universal, yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, kesopanan santun, undang-undang ekonomi, politik, serta kemasyarakatan. Selain itu juga adanya hukum-hukum mengenai hablum minallah dan kaitannya tentang ibadah. Yang keempat adalah ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksi bergantung pada hal berikut. Yang pertama adalah keseimbangan. Yang kedua adalah al-hayah atau hidup. Yang ketiga adalah an-naf atau manfaat dan al-madaroh atau mudarat. Yang keempat adalah keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Yang kelima al-harz dan al-ji'ah. Yang keenam al-us dan ad-darur. Yang ketujuh adalah keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Yang kedelapan al-infaq atau infak. Yang ke-9 al-bult atau kekikiran. Yang ke-10 keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Yang ke-11 al-israf atau pemborosan dan al-sur'ah atau ketegasan. Yang ke-12 al-mau'ijah atau nasihat atau petuah. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan biasanya akrab dengan bahasa kita adalah sains atau dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio atau dapat dinalar. Prinsip pengetahuan juga dengan jelas tertera dalam Al-Quran adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan yang manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan dengan petunjuk yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut merupakan dasar ilmu sains dan teknologi dalam Islam. Dalam ayat tersebut dengan jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca, menulis, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektualnya. Kewajiban membaca, menulis, dan meneliti menjadi inheren dalam Islam, dan tentu saja penguasaan dan keberhasilan suatu penelitian atas restu dari Allah. Dari wahyu pertama tersebut ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu, antara lain dengan cara pena dan tanpa pena. Dalam ilmu pengetahuan kealaman atau sains natural, orang mengumpulkan pengetahuan itu sekitar kita, baik yang hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, maupun yang tidak bernyawa seperti binatang, seperti yang tak bernyawa seperti bintang, matahari, gunung, lautan, dan benda-benda yang mengelilingi kita. Di mana hakikat tersebut mempunyai keterpaduan antara sains dengan Al-Quran. Yang pertama adalah hakikat ilmu pengetahuan. Poin pertama, alam semesta. Pandangan terhadap alam semesta, pandangan klasik, pada dasarnya pandangan ini merupakan ataupun mengatakan bahwa langit begitu luas dengan benda-benda di dalamnya, dianggap mengelilingi bumi. Akan tetapi pendapat ini dirubah oleh Galileo yang mengatakan bahwa
semua benda langit berputar mengelilingi matahari. Pandangan modern dari perhitungan mengenai perbandingan jarak dan kelajuan gerak masing-masing galaksi yang teramati. Para fisikawan komolog menarik kesimpulan bahwa semua galaksi di alam ini semula bersatu padu dengan galaksi Bima Sakti kira-kira 15 miliar tahun yang lalu. Dahulu orang tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu. Ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta atau bumi dan langit ini dulunya satu. Kemudian akhirnya pecah menjadi sekarang ini pandangan Al-Quran hasil penelitian modern. Ternyata senada dengan firman Allah yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Nabiyah ayat 30. Yang ke B adalah ketimbangan benda langit, tegaknya langit, yaitu segala apa yang ada di luar bumi dengan kokoh dan rapi yang sudah berjalan beberapa miliar tahun menunjukkan adanya semacam medan gaya tentu yang bekerja secara tetap di dalam jagat ini. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan secara neraca keadilan. Quran Surah Al-Rahman ayat 7. Artinya sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dialah Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Fatir ayat 41. Ayat-ayat di atas menyatakan adanya semacam gaya panahan yang membawa kepada kesetimbangan benda-benda langit, meskipun benda-benda langit itu saling bergerak. Realitas keseimbangan ini sangat nyata dan sudah diakui kebenarannya oleh manusia. Poin yang ke-C adalah diselamatkannya jasad Firaun. Maka pada hari itu kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Quran Surah Yunus ayat 92. Maurice Bucaille dulunya adalah peneliti mumi Firaun di Mesir. Pada mumi Rames II, dia mengemukakan keganjilan, yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya. Dia baru kemudian menemukan jawabannya di Al-Quran. Ternyata Rames II ini adalah Firaun yang dulu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Injil dan Taurat hanya menyebutkan bahwa Rames II tenggelam, tetapi hanya Al-Quran yang kemudian menyatakan bahwa mayatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang ke-D adalah gunung yang bergerak. Dalam gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Quran Surah An-Nam ayat 88. Pada 14 abad lampau, seluruh manusia menyangka gunung itu tidak bergerak. Namun dalam Al-Quran tersebut gunung itu bergerak. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Yang ke-E adalah makhluk hidup menurut teori evolusi dan dipelopori oleh seorang ahli zoologi bernama Charles Robert Darwin. Dalam teorinya, ia menyatakan suatu benda atau bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Kemudian
memperluas teorinya ini sehingga sampai kepada asal-asal usul manusia. Menurut Darwin, manusia sekarang ini adalah hasil yang paling sempurna dan diperkembangkan secara teratur oleh hukum-hukum mekanik seperti halnya tumbuhan dan hewan. Bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Yang pertama adalah teori Big Bang. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Anbiya ayat 30. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini dijelaskan bahwasanya matahari, bintang, dan bumi merupakan suatu kesatuan, kemudian melalui proses alamiah berpisah menjadi bagian-bagian yang terpisah dengan lainnya. Hal ini menurut Wahab Az-Zuhaili persis apa yang dikatakan para ahli astronomi, bahwa asal mula alam ini dahulunya menjadi satu. Yang kedua adalah matahari dan bulan. Saat merujuk ke dalam matahari dan bulan, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau bulan masing-masing, dan keduanya itu beredar di dalam garis edarnya sendiri. Disebutkan pula dalam yang lain bahwa matahari tidak pernah diam, tapi bergerak dengan garis edarnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang ketiga adalah langit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kepada sifat yang sangat menarik tentang langit, dan kami jadikan langit itu sebagai atap dan pemelihara, sedang mereka berpaling dari tanda-tanda atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman selanjutnya yaitu kita membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Secara sederhana, Makkiyah berarti ayat-ayat Makkah, sedangkan Madaniyah berarti ayat-ayat Madinah. Hanya saja masih terdapat perbedaan antara ulama dalam mendefinisikan ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah menurut 4 teori. Menurut Ahmad Syamatiya dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut. Pertama adalah teori tempat atau Makani adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah di sekitarnya. Yang kedua adalah teori waktu atau zamani. Makki adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah atau periode Makkah, sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah atau periode Madinah. Yang ketiga adalah teori muktadab atau objek pewahyuan. Makki adalah ayat yang diturunkan dengan menyinggung penduduk Mekah, sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan untuk menyinggung penduduk Madani. Yang keempat adalah teori mulahazatu matahamanat as-suratu atau teori konten analisis. Para ulama yang mendasarkan teorinya pada konten ayat-ayat mengatakan Makkiyah ialah surat yang ayat-ayat Al-Quran menampakkan cerita-cerita mengenai para nabi dan umat-umat terdahulu, baik menyangkut kejayaan maupun kehancuran, khususnya bagi umat-umat itu. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat dan surah-surah yang mengenai berbagai ketentuan hukum seperti hudud, faraid, dan lain sebagainya. Karakteristik Makkiyah, yang pertama, ayat dan suratnya pendek. Yang kedua, banyak menggunakan gaya bahasa penegasan dan penguatan. Yang ketiga, banyak menggunakan fashilah. Yang keempat, ungkapannya kuat dan bertime. Yang kelima, menyeru pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, dan penggambaran surga dan neraka. Menyeru untuk berpegang dengan akhlak mulia dan aturan-aturan umum universal yang tidak berubah sepanjang masa dan tepat. Poin selanjutnya, memperingatkan orang-orang kafir dan musyrik melalui kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang terdahulu lainnya. Karakteristik Madaniyah, yang pertama,
Gaya bahasanya panjang dan cenderung mengulas secara panjang lebar atau itnab. Yang kedua, lafaznya mudah dan populer, sangat sedikit mengandung lafal-lafal yang asing. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang tenang dan argumentatif. Yang keempat, berbicara panjang lebar tentang penetapan Al-Quran, penetapan aturan, hukum praktis, baik di tatanan keluarga, masyarakat, negara, atau hubungan antar bangsa. Yang kelima, mengajak ahluwal kitab untuk mendiskusikan tentang akidah keagamaan yang salah. Yang keenam, menjelaskan tentang kesesatan orang munafik dan kedengkian serta rasa pemusuhan yang mereka tutup-tutupi selama ini. Dasar-dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada dasar Aghlabiyah, yaitu suatu surat jika didahului ayat-ayat turun di Mekah sebelum hijrah, surat tersebut disebut Makkiyah. Sedemikian juga sebaliknya, jika didahului dengan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah hijrah, maka surat tersebut disebut surah Madaniyah. B. Ada dasar Tabi'iyah, adalah suatu surah jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah, surat tersebut namanya Makkiyah. Demikian juga sebaliknya, jika ayat tersebut turun di Madinah atau sesudah hijrah, surat tersebut disebut Madaniyah. 5 macam Makkiyah dan Madaniyah. Semua berkata bahwa jumlah surah-surah Madaniyah adalah 20 surah, dan yang menjadi perbedaan adalah 12 surah, dan selainnya adalah termasuk surah-surah Makkiyah. Macam-macam surah Madaniyah yang disepakati oleh ulama adalah surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah An-Nur, surah Al-Fat, surah Al-Mujadalah, surah Al-Zumu'ah, surah At-Tarim, surah Al-Imran, surah An-Anfal, surah Al-Ahzab, surah Al-Hujurat, surah Al-Hars, surah Munafikun, surah An-Nas, surah An-Nisa, surah Taubah, surah Muhammad, surah Al-Hadid, surah Al-Mutanahah, surah Al-Mumtahanah, surah At-Talaq. Surah-surah yang menjadi perselisihan di antara ulama adalah surah Al-Fatihah, surah Al-Saf, surah Al-Rod, surah At-Tagabun, surah Ar-Rahman, surah Al-Mufassir, surah Al-Qad, surah Al-Bayyinah, surah Al-Zalzalah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, membantu dan menafsirkan Al-Quran dari sisi bahwa untuk memahami ketelitian ayat-ayat dan isyarat-isyarat yang memiliki hubungan yang erat dengan tempat, maka penting bagi para mufassir untuk mengenal ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, dari sisi bahwa untuk membedakan ayat-ayat yang nasyikh, yang menghapus dan mansukh, atau yang dihapus hukumnya, yang merupakan hal-hal yang menjadi perbedaan dan ayat-ayat setelahnya. Yang ketiga, mengenal tahapan penyempurnaan persyariatan dan penetapan hukum. Yang keempat, mengetahui bagaimana turunnya Al-Quran dan membantu mengetahui asbab nuzul yang juga merupakan bagian dari umul Quran. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu membahas tentang nasyikh dan mansukh. Nasyikh menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan, menghilangkan, memindahkan, menguntip, atau mengganti. Sedangkan mansukh ada menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dipindahkan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansukh ialah hukum syara yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan dari dalil syara baru datang kemudian. Dan dalil nasyikh dan mansukh dalam Al-Quran. Untuk mengetahui lebih jauh tentang nasyikh dan mansukh, penulis yang akan mengemukakan beberapa ayat Al-Quran yang merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa telah terjadi nasyikh dan mansukh dalam Al-Quran. Pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 106, yang artinya
ayat mana saja yang kami nasyakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yang kedua, itu terbukti dalam Quran surah An-Nahl ayat 101 yang artinya, dan apabila kami letakkan sesuatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mengada-ngadakan saja, bahwa kan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang ketiga dibuktikan dalam surah Raudu ayat 39 yang artinya Allah menghapuskan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya, dan di sisinya lah terdapat kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Pandangan ulama tentang nasyik dan mansukh. Yang pertama, Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah nasyik secara akal bisa terjadi dan secara sam'i telah terjadi, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang diperolehnya nasyik dalam Al-Quran dan hadis. Ya, hal tersebut berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama, nas Al-Quran dan hadis jelas memperbolehkannya adanya nasyik dan menunjukkan telah terjadinya nasyik itu. Yang kedua, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama berpendapat bahwa syariat-syariat sebelum Islam telah dinasyikkan oleh syariat Islam sebagai nasyik itu juga telah terjadi dalam beberapa hukum Islam. Misalnya perubahan kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Baitul Haram, pembatalan kewajiban memberi sedekah bagi yang bermunajat kepada Nabi Muhammad SAW, pembatalan puasa Asyura dan menggantinya dengan puasa Ramadan, dan pembatalan wasiat bagi kedua ibu bapak serta kaum kerabat dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan. Yang kedua, kelompok yang tidak setuju dengan adanya nasyik dan mansukh dalam Al-Quran. Di antara ulama yang menolak adanya nasyik dalam Al-Quran adalah Abu Muslim Asy-Syafi'i. Sebelum munculnya Al-Safani, jumhur ulama tanpa ragu memperbolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang nasyik dan yang mana yang mansukh. Bahkan ketika itu mereka berusaha membuktikan sebanyak-banyaknya ayat-ayat yang mengalami nasyik. Kemudian setelah muncul Al-Asy-Syafi'i, dan ia mengatakan pendapatnya bahwa nasyik sama sekali tidak membatalkan atau menghapuskan ayat-ayat Al-Quran. Pembagian nasyik dan mansukh. Secara umum nasyik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nasyik Al-Quran dengan Al-Quran, nasyik Al-Quran dengan surah, nasyik surah dengan. Yang ketiga, nasyik sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasyik sunnah dengan sunnah. Terdapat 4 kemungkinan, yaitu nasyik sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, nasyik sunnah dengan ahad dengan sunnah ahad, nasyik sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, nasyik sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Pedoman mengetahui nasyik dan mansukh. Yang pertama, itu keterangan tegas dari Nabi atau sahabat seperti hadis. Yang kedua, ijma umat bahwa suatu ayat nasyik dan mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Hikmah nasyik dan mansukh. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, menjaga keselamatan ataupun kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menjaga agar hukum Islam selalu relevan dan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya. 4. Untuk menguji orang mukallaf. Yang kelima, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan, walaupun dari yang mudah kepada yang sukar. Yang keenam, untuk memberi keringanan dan dispensasi bagi umat Islam, sebab dalam beberapa nasyik banyak yang menginginkan beban dan memudahkan pengalaman.
Adapun pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang asbabul nuzul. Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur yang menjadi landasan kehidupan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada kejadian-kejadian yang sekarang serta berita-berita yang akan datang. Pengertian asbabul nuzul. Ungkapan asbabul nuzul merupakan susunan kata dari kata asbab dan nuzul. Asbab berartinya sebab, sedangkan an-nuzul berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al-Quran. Banyak pengertian terminologi dari asbab an-nuzul yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya Al-Zarqani yang menyatakan bahwa asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran dan berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, As-Sabuni yang menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut. Yang ketiga, Subhi Sahli adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat itu menurut Mana Al-Qotan yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan dasar-dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu dan mengetahui sebab-sebab turunnya secara membahas pengertiannya. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berhati-hatilah dalam berbicara mengenai diriku kecuali apa yang telah kalian ketahui. Maka barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka bersiaplah untuk menempati tempat duduk, yaitu neraka. Dan barang siapa berdusta atas Al-Quran tanpa mempunyai maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka," atau dikeluarkan oleh Ahmad At-Tabani dan At-Tirmidzi. Dari sini dijelaskan cara untuk mengetahui sebab an-nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in, karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Redaksi makna ungkapan asbabul nuzul. Yang pertama ada sarih atau jelas. Yang kedua ada mutaminah atau belum pasti. Ungkapan mutaminah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Pandangan ulama tentang asbabul nuzul. Mayoritas ulama menetapkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafal umum, maka yang dijadikan pegangan adalah lafal umum. Fungsi asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, dapat memahami makna di balik disyaratkannya suatu hukum. Yang kedua, asbabun nuzul dapat membantu mufasir untuk menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang ditelan zaman. Yang keempat, mengkaji asbabun nuzul
dan menjadikan secara mudah menghafal serta memahami pola turunnya ayat suci Al-Quran. Sekian presentasi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir dari saya. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.